Mengenal bajak laut Muslim pada masa Utsmani. Semasa pemerintahan Kekhalifahan Utsmaniyah, ada sejumlah bajak laut Muslim yang pernah menguasai lautan Mediterania. Mereka dikenal sebagai pelaut yang amat disegani pada zamannya. Basis operasi mereka mencakup kawasan pantai utara Afrika seperti Tunis, Rabat, Tripoli, dan Algier. Kebanyakan dari mereka adalah orang Turki dan perompak asal Eropa yang masuk Islam. Berikut adalah sederet nama bajak laut Muslim yang hidup antara abad ke-15 hingga abad ke-17. Yang pertama, Hayreddin Barbarossa dan Oruç Barbarossa. Kedua bajak laut berdarah Yunani ini dikenal sebagai Barbarossa bersaudara. Julukan Barbarossa pertama kali disematkan kepada Oruç pada tahun 1474 sampai dengan 1518 karena janggutnya yang berwarna merah. Dalam bahasa Itali, kata tersebut memang memiliki arti berjanggut merah. Semasa hidupnya, Oruç kerap dipanggil dengan sebutan Baba Oruç karena kemurahan hatinya menyelamatkan para pengungsi Andalusia dari penindasan penguasa Nasrani Spanyol di masa Reconquista. Dia membantu menyeberangkan sejumlah besar kaum Muslim dan Yahudi dari Spanyol menuju daratan Afrika Utara dengan bantuan Kesultanan Utsmaniyah. Oruç berhasil merebut Argil pada tahun 1516. Sejak saat itu, ia menjadi penguasa di wilayah itu dan kemudian menahbiskan diri sebagai Sultan Argil. 2 tahun berselang, ia dibunuh oleh tentara Spanyol. Setelah Oruç wafat, julukan Barbarossa kemudian diambil alih oleh adiknya, Hayreddin. Hayreddin selanjutnya meneruskan misi sang kakak, memerangi bangsa Spanyol dan memperluas wilayah kerajaan Algier. Selama lebih dari 30 tahun, Hayreddin berhasil memperkokoh kekuasaan maritim Kesultanan Utsmaniyah, mulai dari Laut Hitam sampai ke pantai Atlantik Maroko. Suatu hari, kapalnya diserang kapal militer Saint John of Jerusalem atau biasa disebut sebagai Knight of Rhodes. Kejadian ini membuat adik bungsunya yang ikut berlayar terbunuh. Saint John of Jerusalem atau Knight of Rhodes merupakan organisasi militan yang terbentuk pada Perang Salib gelombang pertama yang bertujuan merebut kota suci Yerusalem atau Al-Quds dari tangan umat Islam. Saat itu Spanyol dipimpin oleh Raja Ferdinand II dari Aragon. Setelah menikah dengan Ratu Isabella dari Kastil, melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang Arab yang beragama Islam dan penganut Yahudi. Ferdinand dan Isabella menyediakan 3 pilihan: berganti agama menjadi Katolik, meninggalkan Spanyol, atau menghadapi pedang tentaranya. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Reconquista. Satu persatu kota yang diperintah oleh kesultanan-kesultanan Islam di Andalusia yang lemah dan terpecah belah akibat perang saudara tidak berkesudahan, kemudian dengan mudah ditaklukkan dan diambil alih. Lisboa, Merida, Cordoba, Valencia, Murcia, Sevilla, dan puncaknya Granada jatuh pada tahun 1492 Masehi. Umat Islam dan Yahudi yang kehilangan perlindungan harus menyelamatkan nyawa mereka dengan cara menghindari tentara Spanyol, kemudian secara tergesa-gesa meninggalkan Andalusia menuju pantai Afrika Utara. Setelah Reconquista tuntas di daratan Spanyol, upaya pembantaian diteruskan dengan menyusuri pantai Mediterania di Afrika Utara dan terus ke arah timur menuju kota suci Yerusalem atau Al-Quds. Motivasi balas dendam membuat Hayreddin dan Oruç kemudian melakukan aksi bajak laut yang menyasar semua kapal-kapal Eropa yang melintas. Aksi ini kemudian menggemparkan dan menimbulkan rasa takut para nahkoda kapal-kapal asal Eropa yang melintas Laut Mediterania. Kisah Hayreddin yang lahir di Pulau Lesvos yang kini menjadi bagian dari Yunani pada tahun 1478 dengan nama kecil Haidir sampai ke telinga Sultan Sulaiman I. Pada saat itu, Yunani berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani di Istanbul kemudian memberikan dukungan sekaligus mengubah misi balas dendam Hayreddin dan Oruç menjadi misi penyelamatan para pengungsi dari Andalusia yang terus dikejar oleh tentara Katolik Spanyol. Puluhan ribu pengungsi yang berhasil diselamatkan kemudian menetap di kota-kota pantai sepanjang Afrika Utara, mulai dari Maroko, Tunisia, Aljazair, sampai Libya. Tahun 1516,
Khairuddin dan Aruj menyerang kota pantai dan pelabuhan Algier yang dikuasai Spanyol. Setelah berhasil menaklukkannya, kemudian diserahkan kepada Sultan Selim I. Sejak saat itu, Aljazair menjadi bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Kota Algier kemudian digunakan Khairuddin menjadi pangkalan kapal-kapal lautnya yang terus bertambah sejalan dengan semakin banyaknya dukungan dari masyarakat Muslim setempat. Menurut Profesor Idris Boston dari Istanbul University, Khairuddin kemudian diangkat menjadi admiral yang selanjutnya menjadi inisiator berdirinya Angkatan Laut Turki. Ketika Sultan Selim I digantikan oleh putranya Sultan Sulaiman, Khairuddin diangkat menjadi komandan Angkatan Lautnya. Karena kehebatannya, ia dijuluki Singa Laut Mediterania yang dihormati kawan dan ditakuti lawan. Melihat Laut Mediterania dikuasai Kesultanan Turki Utsmani, tahun 1538, Paus Paul III mengorganisir pasukan laut sebagai bagian dari tentara salib, dipimpin oleh seorang pelaut asal Genoa bernama Andrea Doria yang didukung 250 kapal perang. Mereka kemudian berhadapan dengan pasukan Khairuddin yang hanya didukung oleh 122 kapal pada 28 September 1538 di Preveza. Dalam pertempuran ini, 10 kapal pasukan salib ditenggelamkan, 30 kapal ditahan tanpa kehilangan satu kapal pun, dan sekitar 1000 pasukan salib ditahan. Atas prestasinya ini, Khairuddin kemudian diundang ke istana Topkapi oleh Sultan Sulaiman untuk menerima anugerah Kapten Iberia, Angkatan Laut Turki, sekaligus sebagai Beylerbey Turki Utsmani di Afrika Utara. Khairuddin Barbarossa dikenang di samping sebagai seorang pahlawan bangsa Turki, kehebatannya juga disejajarkan dengan nama besar Sultan-Sultan Turki Utsmani seperti Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Kanuni. Kuburannya yang dihiasi dengan patungnya di Istanbul sampai sekarang terus diziarahi warga Turki. Kedua, Sulaiman Reis. Perampok yang satu ini terlahir dengan nama Ivan Dirki de Van Buren. Berasal dari Hoorn, sebuah kota di Belanda. De Van Buren masuk Islam saat menjalani petualangan lautnya di Algier, lalu mengubah namanya menjadi Sulaiman. Pada tahun 1607 sampai dengan 1620, ia ditunjuk sebagai Laksamana Besar Kesultanan Utsmaniyah dan memperoleh gelar Reis di belakang namanya itu. Dalam tradisi masyarakat Turki Utsmaniyah, gelar tersebut memang harus disematkan kepada kapten atau Laksamana Besar Kesultanan. Ketiga, Murat Reis. Jan Johnson adalah seorang bajak laut asal Belanda yang masuk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia mengganti namanya menjadi Murat Reis. Sebagian masa hidupnya dihabiskan dengan berlayar bersama Sulaiman Reis pada tahun 1619 sampai dengan 1627. Ia berhasil meraih jabatan sebagai Laksamana Besar Republik Saleh, sebuah negara kecil yang terletak di kawasan pesisir Maghribi. Kurtolu Muslihidin Reis. Kurtolu Muslihidin Reis memiliki hubungan persahabatan baik dengan Barbarossa bersaudara. Selain menjabat Laksamana Kesultanan Utsmaniyah, ia juga pernah ditunjuk menjadi gubernur provinsi Rhodes pada tahun 1522. Setelah penaklukan Mesir pada tahun 1517, Kurtolu diangkat sebagai Panglima Angkatan Laut Mesir oleh pemerintah Utsmaniyah. Dia juga merintis pembentukan armada laut di Utsmaniyah di Samudra Hindia. Namun sayangnya beberapa penulis dan novelis Eropa mulai mengubah citranya dalam buku-buku mereka, menutupi bencana yang dibawa para bajak laut muslim bagi bangsa Eropa. Sebagai contoh, dalam film Hollywood bahwa Khairuddin Barbarossa atau si Janggut Merah adalah sosok yang menakutkan. Bajak laut yang kejam, begitulah mereka menggambarkan Khairuddin bin Yakub. Konspirasi Hollywood yang dilakukan oleh Walt Disney, Gore Verbinski, dan Jerry Bruckheimer juga telah membelokkan kisah. Film bioskop Pirates of the Caribbean bahkan telah 5 kali produksi. Yang pertama, The Curse of the Black Pearl, Dead Man Chase, At World's End, and The Strange Tide, Salazar Revenge, Dead Man Tell No Tales. Nama Barbarossa dalam film-film itu adalah Hector Barbarossa.